terbuang. Diva Tarkas tadi. Dan kembali Kali peluang. Supriyono. Ya, Supriyono akan melemparkan bola yang cukup jauh lagi ke dalam kotak penalti. Kita lihat. Bahaya sekali. Ya, dan gol! Andi Odang menerima umpan melalui lemparan ke dalam dari Supriyono. Mengecoh dua pemain bertahan Sriwijaya FC dan menjebolkan gol. Berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, inilah kelebihan dari long throw seorang Supriyono. Kita lihat ketika Anda sudah buntu dalam suatu pertandingan, opsi lain harus terjadi. Dan inilah opsi yang diambil Supriyono. Dua lemparan jauh yang sangat berbahaya ke dalam kotak penalti. Tidak bisa di clearance oleh pertahanan dari SFC. Dan Andi Odang dengan sangat baik sekali kita lihat. Sekali dikontrol, berputar dan langsung menjebol gawang dari SFC. Skenario mungkin akan sedikit berubah ketika 2-1 kedudukan sementara. Dan moral para pemain Makassar tentunya akan terangkat. Kita lihat. Reaksi dari bangku tim cadang. Basile Onambele. Salah pengertian Basile. Jatuh di kaki Randy Siregar. Firman Utina ke Pak Jungwan di kotak penalti PSM Makassar. Masih Pak Jungwan dibayang-bayang oleh Fadli Hariri. Kembali serangan balik PSM Makassar. Masih ada Firman Utina. Masih Firman. Lepaskan crossing. Firman Utina terlalu jauh. Taufik Strako. Main yang tadi masuk, Jeki Pasarela. Bukan pelanggaran Ket Kayamba Gams. Kembali mampu dipotong pemain-pemain PSM Makassar. Goran Subara kali ini. Kembali Goran. Pemain yang menciptakan gol satu-satunya bagi PSM Makassar menghadapi Persibo Bojonegoro. Bahaya. Kembali crossing dan lagi-lagi peluang bagi Andi Odang. Nyaris saja membahayakan gawang Fauzal Mubarok. Kita lihat Bung Opan. Peluang yang begitu indah bagi PSM. Sayang sekali Andi Odang. Tembakan first time. Berusaha mencari celah. Mahyadi Panggabean. Supardi kali ini mampu terpotong oleh pemain PSM Makassar. Serangan balik dari tim Juku Eja kali ini. Andi Odang. Diva Tarkas. Umpan lambung berpindah ke sisi sebelah kiri. Masih PSM Makassar. Jeki Pasarela. Makassar. Tampaknya akan dihadapi oleh Mitrovic Strako. Berbahaya. Masih PSM Makassar kembali crossing ke tiang jauh. Fauzal Mubarak kali ini. Firman Utina. Randy Siregar. Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi menguasai bola. Dirga Lasut berpindah ke sisi sebelah kanan. Ket Kayamba Gams terlepas. Randy Siregar. Crossing Randy. Masih mudah dijangkau oleh Diva Tarkas. Masih Diva. Obiora berbahaya Wera. Ada 3 pemain yang menutup pergerakan dari Obiora. Basile Onambele. Andi Odang, kembali Andi Odang. Deflected. Yang tampak sedikit lebih menguasai jalannya babak kedua ini. Ya, betul sekali. Kita lihat lini tengah dari SFC yang begitu dominan di babak pertama sudah mulai runtuh di babak kedua ini. Dan penampilan yang sangat mengesankan dari seorang Andi Odang sangat menyulitkan kita lihat. Kembali Andi Odang. Andi Odang. Balik sekali. Masih untung, siap untuk melakukan penggantian ketiga. Tampaknya Corinus Finkreu tadi, Randy Siregar kali ini berusaha melewati Goran Subara. Di awal musim ini sebelumnya melawan Persijap Jepara. Andi Odang menciptakan gol semata wayang bagi PSM Makassar. Kembali ke Kayamba Gams. Patut disayangkan bagaimana Gams yang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang PSM Makassar. Masih gagal menempatkan bola pada sisi yang tepat. Kita lihat dalam gerakan lambat masih menipis
Di sisi sebelah kanan gawang Denny Marcel. Ya, sebuah match yang sangat mengejutkan dari pemain sekualitas Keith Kayamba Gams. Sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, namun tidak jelas apakah ingin memplacing atau men-shoot bola dengan keras. Dan akhirnya keputusan diambil adalah mendrag bola tipis di samping. Tersisa beberapa menit lagi babak kedua ini. Ya, Bahaya. berbahaya. Obiora masih Obiora. Oh, sayang. Pendek saja Andi Odang. Masih Andi Odang melebar ke kanan dan Fingro. Sebuah serangan dari 3 atau Trisula. Pemain menyerang PSM Makassar. Nyaris saja membahayakan gawang. Fauzal Mubarok kembali PSM Makassar. Onam Bele. Beberapa kesalahan pemain-pemain Sriwijaya FC dalam melakukan passing. Kerap kali dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Serangan dari SFC kali ini masih Mahyadi Panggabean. Firmanuddin yang dituju. FC mempertahankan keunggulan mereka saat ini. Kita nantikan kembali Sriwijaya FC crossing. Masih ada Goran Subara. Wow, berbahaya. Dirga Lasut. Mahyadi Panggabean. Supardi kali ini. Firman Utina. Masih Firman, lebar ke kanan. Supardi yang dituju kali ini pendek saja. Mahyadi Panggabean. Kembali Supardi, berbahaya. Supardi dan ya, dibuang saja oleh pemain bertahan PSM Makassar. Sebuah penetrasi dari sisi sebelah kanan yang dilakukan oleh mantan pemain Pelita Jaya ini masih gagal menambah gol bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat run yang sangat baik dilakukan Supardi dan berikan saja bola kepada daerah yang sangat berbahaya. Sayang sekali tidak ada striker dari SFC yang gambling setidaknya untuk mengisi ruang di depan gawang. Seharusnya Keith ataupun Mahyadi tadi. Sayang sekali kembali terbuang peluang bagi SFC di babak kedua ini. Masuki masa-masa injury time. Tim Laskar Wong Kito kembali mampu menguasai jalannya pertandingan. Basilio Nambele kembali terlepas. Bukan pelanggaran tampaknya. Melihat bagaimana Rifki terjatuh tadi dan ya akhirnya wasit Jimmy. Kita nantikan mampukah pemain asal Brasil ini kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Diano Alves. Hari sebelum deadline day untuk transfer di ESL. Masuki detik-detik akhir jalannya babak kedua masih unggul Sriwijaya FC 2-1 atas PSM Makassar. Keith Kayamba Gams. Ya. Usaha lepaskan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Kurang hati-hati para pemain SFC dalam melakukan kick ball tadi di ujung. Dan akhirnya wasit Jimmy Napitupulu menyudahi jalannya pertandingan kali ini dan berhasil Sriwijaya FC meraih kemenangan pertama pada awal musim ini di hadapan publik mereka sendiri dengan 2-1.